Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Priyanti dari Fakultas dan Prodi Psikologi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan ragam bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari. Sebelumnya, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang kelima, ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Ragam bahasa menurut media atau sarana. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Contohnya, orang berpidato atau memberi sambutan, dan dalam percakapan antar orang di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulis memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan tata cara penulisan atau ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Ragam bahasa menurut pendidikan. Yang pertama, ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang menggunakan kaidah bahasa lebih lengkap. Ragam baku memiliki ciri-ciri sesuai dengan kaidah bahasa mantap, tidak kaku atau tidak mengkehendaki adanya bentuk mati atau dinamis, dipakai pada tempat-tempat resmi atau cendekia. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa atau seragam. Yang kedua, ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang ditandai dengan ciri-ciri menyimpang dari ragam baku. Ragam tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari dalam pembicaraan tidak resmi, artikel populer, media televisi, terutama dalam acara hiburan. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, ragam hukum. Dalam bahasa hukum, kejelasan norma-norma dan aturan terkadang membutuhkan penjelasan yang lebar, jelas kriterianya, keadaan, serta situasi yang dimaksud. Yang ketiga, ragam sosial. Didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau teman sebaya. Yang keempat, ragam fungsional, atau disebut juga dengan ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang kelima, ragam jurnalistik. Adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa dan termasuk dalam ragam bahasa ringkas yang bertujuan supaya pendengar atau pembaca tahu atau mengerti. Yang keenam, ragam sastra. Ialah ragam yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dan lahir, peristiwa dan hayalan. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua, ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur
berpendidikan tampak jelas berbeda dengan yang digunakan oleh kelompok penutur tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan yang berasal dari bahasa asing. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Yang pertama, ragam resmi. Ragam resmi ini biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi diantaranya menggunakan unsur gratikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Lalu kemudian yang kedua, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Sementara untuk ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, dan bahasa. Maka tidak heran setiap daerah memiliki perbedaan kultur yang berbeda, seperti contohnya Jawa dan Kalimantan. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang masing-masing yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daratan yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai dan pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Lalu yang keempat, tingkat pendidikan yang berbeda. Jika kita lihat dari segi pendidikan, akan tergambar dengan jelas bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung berbicara dengan ragam bahasa yang baik dan sesuai aturan, sedangkan orang yang tingkat pendidikannya rendah justru sebaliknya. Lalu yang kelima ada faktor usia. Orang akan cenderung santai dan menggunakan bahasa gaul jika berbicara dengan teman sebayanya. Sebaliknya, akan menggunakan bahasa yang lebih sopan dan memiliki aturan yang berlaku jika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Lalu kemudian perbedaan gender, ini jelas terlihat antara pria dan wanita. Berikutnya ada jabatan atau profesi. Ini bisa kita perhatikan dari cara dan gaya berbicara antara direktur dengan seorang tukang bersih-bersih atau OB. Lalu yang terakhir, bidang yang ditekuni. Contohnya, orang yang menekuni bidang penelitian kimia akan memahami dan mengerti istilah-istilah dalam kimia. Sedangkan orang awam tentu tidak memahami istilah-istilah tersebut karena mereka tidak menekuni bidang tersebut. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.